Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak semuanya. Baik anak-anak semuanya, untuk hari ini kita akan belajar masih tetap di tema 1. Tema 1 kita beranjak ke pembelajaran yang ke-5 ya. Pembelajaran ke-5. Nah, anak-anak semuanya, yuk kita mengamati kembali ya terkait gambar yang di bawahnya. Itu ada siput dan juga ada kelinci. Nah, ayo kita bersama-sama temukan perbedaannya ya anak-anak semuanya, dari karakteristik kelinci maupun dengan karakteristik siput ya. Yang jelas pertama, kelinci sendiri merupakan hewan vertebrata ya anak-anak, dan juga untuk siput itu hewan evertebrata. Nah, hewan vertebrata itu gimana? Hewan vertebrata sendiri itu diambil dari kata vertebra. Vertebra itu berarti tulang punggung ya, tulang punggung atau tulang belakang. Nah, dari kelinci ini sebagai hewan vertebrata ini termasuk ke dalam hewan yang memiliki struktur tubuh yang memiliki tulang belakang anak-anak ya, yaitu tadi dari kata vertebra. Nah, di sini ciri-ciri hewan vertebrata itu apa aja? Ya, yang pertama tadi memiliki memiliki tubuh yang bertulang belakang. Terus yang kedua itu memiliki sistem susunan saraf yang terletak di dalam sumsum tulang belakang dan itu berpusat di otak. Terus yang ketiga memiliki otak yang terlindungi oleh bagian tulang yang keras. Nah, cara berkembang biaknya juga secara generatif atau kawin ya, generatif itu kawin. Nah, memiliki sistem otot juga, memiliki pencernaan yang memanjang ya, mulai dari mulut ya hingga ke anusnya. Untuk selanjutnya itu memiliki memiliki dua lapisan kulit, yakni bagian kulit yang luar epidermis dan juga bagian kulit yang dalam yaitu endodermis. Nah, untuk sistem pernapasannya itu respirasinya menggunakan insang atau paru-paru anak-anak. Nah, kita tahu bahwa hewan vertebrata itu ciri-cirinya kurang lebih begitu ya anak-anak semuanya. Semoga anak-anak bisa dicatat itu ya biar tidak lupa. Nah, untuk selanjutnya ada jenis-jenis hewan yang termasuk dalam vertebrata. Hewan dalam vertebrata itu yang pertama itu dalam jenis pisces ya. Pisces itu atau ikan ya. Ikan itu seperti ada ikan hiu, terus ada ikan salmon, terus ada ikan tuna dan segala jenis lainnya. Terus untuk yang kedua itu ada jenis reptil ya, jenis reptil hewan melata. Nah, itu seperti ada ular, ada komodo, terus ada buaya, iguana dan lain sebagainya. Nah, untuk yang ketiga itu ada amfibi ya. Amfibi itu hewan yang hidup di darat dan juga bisa hidup juga di air ya, di dua alam itu. Nah, itu seperti apa? Katak, buaya ya, kura-kura, salamander dan lainnya. Dan untuk yang selanjutnya itu ada mamalia, yaitu hewan yang menyusui. Untuk hewan yang menyusui ini seperti gajah, kucing, jerapah, sapi, kelinci, kerbau dan lainnya. Nah, terus yang terakhir itu jenis hewannya aves ya. Aves itu burung unggas seperti ayam, bebek, burung merpati ya, burung elang, terus ya alap-alap gitu ya. Nah, itu anak-anak kita tahu bahwa hewan vertebrata hewan yang memiliki tulang belakang ya anak-anak ingat. Nah, terus selanjutnya Bapak akan menjelaskan sebelum kita membedakan perbedaan yang lain terkait karakteristik dari kelinci dan juga dari siput itu ya anak-anak, dari kelinci dan juga siput itu. Nah, kita Bapak akan menjelaskan untuk yang vertebrata atau invertebrata ya. Nah, ini sebaliknya anak-anak. Untuk hewan vertebrata itu hewan yang tidak memiliki tulang belakang ya, hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Nah,
hewan jenis ciri-ciri hewan invertebrata sendiri. Itu yang pertama, itu memiliki struktur susunan tubuh yang sederhana. Yang kedua, memiliki tulang dan juga tulang belakang tidak memiliki ya, maaf tidak memiliki tulang dan juga tulang belakang. Terus untuk berikutnya, berkembang biak secara generatif atau vegetatif ya. Generatif itu tadi secara kawin. Nah, yang selanjutnya tidak memiliki tulang tengkorak, tapi memiliki rangka luar. Terus lainnya memiliki sistem pencernaan makanan yang sederhana juga anak-anak semuanya. Dan yang terakhir, susunan sistem saraf terletak di atas saluran pencernaan. Nah, kita tahu bahwa hewan vertebrata dan invertebrata ini berbeda ya anak-anak semuanya, tapi mereka sama-sama tetap hewan ya anak-anak, baik itu siput maupun kelinci itu sendiri. Nah, jenis-jenisnya seperti apa vertebrata itu atau invertebrata? Nah, itu yang pertama adalah Annelida, yaitu misalnya ada lintah, cacing, ada pacet ya, yang itu sering kalau di perkemahan terkadang juga ada pacet itu situ. Nah, terus yang kedua ada jenis Arthropoda ya. Arthropoda itu hewan yang berbuku-buku ya. Hewan berbuku-buku itu seperti halnya ada laba-laba, ada kalajengking ya. Dan yang selanjutnya itu ada jenis hewan yang berungga, itu ada ubur-ubur ya. Terus lainnya ada Echinodermata, itu hewan yang dengan kulit berduri, misal ada bintang laut ya, bukan Patrick ya anak-anak semuanya, ada bintang laut, teripang dan juga lain sebagainya. Terus selanjutnya ada Mollusca. Mollusca itu hewan yang bertubuh lunak anak-anak semuanya. Hewan yang bertubuh lunak misalnya ada kecoa, saya bekicot, ada kerang, cumi-cumi, dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya ada Nepatelmintes ya. Nah, itu adalah hewan yang jenis cacing gilik ya. Contohnya adalah cacing perut ya, cacing kremi dan lain sebagainya. Selanjutnya ada Platelmintes ya. Platelmintes itu hewan jenis cacing pipih. Nah, ini misalnya ada cacing pipih ya, cacing pipih itu anak-anak. Terus selanjutnya adalah Porifera, jenis hewan yang memiliki banyak pori atau spons ya. Baik anak-anak, mungkin itu ya penjelasan mengenai hewan invertebrata maupun hewan vertebrata. Ini berbeda ya anak-anak karakteristik antara kelinci dan juga siput. Nah, untuk selanjutnya apa lagi itu anak-anak ya yang perbedaannya, coba sebutkan ya. Yang jelas dari kelinci sendiri itu memiliki ini ya, telinga yang panjang. Sedangkan kalau siput sendiri tidak memiliki tulang belakang. Terus dia memiliki cangkang di belakangnya ini, dan memiliki peredaran darah terbuka dan berproduksi secara bertelur ya. Sedangkan kalau kelinci sendiri kan berproduksi vivipar. Vivipar itu apa? Yaitu melahirkan ya anak-anak, memiliki 4 gigi juga yang gigi pengerat, terus memiliki tulang belakang. Nah, kurang lebih begitu karakteristik perbedaan antara kelinci dan juga karakteristik dengan siput. Kita tahu bahwa tadi hewan vertebrata dan juga hewan invertebrata ya anak-anak. Nah, adapun ini ya, kalau di buku ya ada saraf berada di perut, memiliki rangka luar dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Ini adalah hewan invertebrata. Nah, baik anak-anak, kita lanjut ya. Di dalam Ayo Membaca ini ya, siput bukanlah hewan lemah ya. Silakan anak-anak bisa ini dibaca, kita baca, terus nanti bisa ditemukan apa tuh ide pokok dan kalimat pengembang. Kemarin sudah dijelaskan bahwa di pembelajaran sebelumnya kita tahu bahwa ide pokok itu adalah dasar dari
sebuah paragraf ya. Jadi dari paragraf itu karena ada ide pokok, terus bisa dikembangkan, ada kalimat pengembang, ada kalimat yang mengembangkan dari ide pokok tersebut sehingga jadilah paragraf. Nah, sedangkan paragraf itu terdiri dari sampai 3 sampai berapa kalimat ya anak-anak. Nah, kalau dikatakan baru satu kalimat itu bukan menjadi sebuah paragraf ya anak-anak. Satu kalimat jadi identiknya adalah satu kalimat itu sampai titik, dan itu paling tidak ada strukturnya, ada SPOK-nya ya, subjek, predikat, objek, dan keterangannya. Nah, kalau di sini siput bukanlah hewan tempah. Nah, kita coba cari lah. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Nah, kira-kira ide pokoknya apa ini? Nah, benar sekali ya. Nah, ide pokoknya ada pada kalimat yang pertama, yaitu siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Nah, untuk yang kalimat berikutnya anak-anak, ini kan kalimat yang menjelaskan dari kalimat sebelumnya ya anak-anak. Nah, disebut kalimat pengembang ya, dikembangkan. Nah, begitu kurang lebih anak-anak untuk ide pokok dan juga kalimat pengembang. Semoga anak-anak bisa paham ya. Kita next ya, kita lanjut. Nah, ini terkait berkreasi ya anak-anak. Nah, kalau di sini itu ada gambar cerita ya anak-anak. Nah, corak jenis gambar cerita ya. Gambar cerita itu salah satunya ada, contohnya ada gambar ilustrasi itu ya. Nah, di gambar ilustrasi ini ada 4, yaitu ada realis jenisnya, ada karikatur, ada kartun, dan juga ada karya dekoratif. Nah, karya realis itu yang sesuai dengan keadaan aslinya anak-anak ya, bentuk, ukuran, tata letaknya. Nah, kalau ini lukisan ya, lukisan kapal dilanda badai. Nah, di sini anak-anak. Terus untuk yang kedua yaitu karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Nah, ini jadi orangnya ini kepalanya menjadi besar ya anak-anak semuanya. Nah, inilah yang dimaksud dari mengubah dari objek aslinya, melebih-lebihkan jadi besar. Ada yang mungkin tangannya jadi besar juga begitu ya anak-anak. Nah, gambar karikatur ini menarik juga ya, ini lucu dan juga aneh. Nah, ini biasanya juga mengandung kritikan untuk mengandung kritikan dan sindiran ya, nggak butuh narkoba, main bas aja. Nah, begitu anak-anak semuanya. Untuk selanjutnya adalah ada kartun ya. Kartun ini ya gambar berfungsi untuk menghibur ya, humor ya, kartun humor. Banyak kalau kartun ini mungkin anak-anak sudah banyak yang tahu juga, udah banyak yang membaca juga untuk kartun ini ya anak-anak semuanya. Nah, kartun sendiri yaitu misal ada kartun yang tentang binatang juga ya anak-anak. Nah, untuk yang keempat itu ada karya dekoratif. Kami disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya ya. Nah, ini juga seperti lukisan-lukisan itu anak-anak ya. Nah, terutama di rumah itu mungkin banyak ya karya-karya dekoratif itu. Nah, itu juga termasuk dari jenis dari gambar ilustrasi ya anak-anak. Nah, tetap belajar, tetap istiqomah ya, tetap komitmen untuk belajar anak-anak semuanya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan untuk pelajaran kali ini. Mungkin itu saja, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk belajarnya anak-anak.